Alhamdulillah, hampir kelihatan puternya. Ya, Wah, kelihatan sekarang. sekarang kelihatan ya. Kita bisa melihat saat ini. Tepat pukul berapa Pak Krisna? Sekarang pukul 08.43. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah kita bisa melihat sekarang puncak Merapi ya. Puncak Merapi. Oke, nah sinyal meliuk lagi. Ya, ya itu. Ya, meliuk-liuk, Pak. Meliuk lagi, kita akan lihat saudaraku. Iya, oke. Ada awan tipis, tetapi secara penampilan sudah bisa kita lihat ini. Oh, itu gugurannya kelihatan, Pak? Ke arah. Ya, ke arah barat tentu. Ya, itu ya. Oh, ya. Nah, ini kepulannya ke atas ini, itu Ya. kelihatan warnanya berbeda. Mm-mm. Nah, guguran yang baru saja terjadi nih pukul 08.44. Iya. Sekarang. Nah, itu gede, Pak. Wah, agak besar. Agak besar dan kelihatan coklat ya, coklat pekat. Nah, inilah setelah tadi kita menunggu berapa jam, Pak? Wah, dari jam 5. Saya jam 5 ya menunggu. Inilah kelihatan saat ini terjadi guguran ya. Asap pekat ya, coklat pekat, ketiup angin ke arah barat ya. Barat ini. Nah, ini Ini kelihatan mabul-mabul sekali. ini, Pak. Ya, mabul-mabul ya. Mabul-mabul. Dan tampaknya durasinya agak lama ini. Agak lama. Oh, gede, Pak. Ya, besar, besar. Gede ya. Saudaraku dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Pak Krisna dari channel Jogja Plus ya. Melakukan pantauan aktivitas erupsi Merapi dan bisa Anda lihat saat ini terjadi guguran. Tampaknya ada awan panas, Pak, kalau lihat dari material yang meluncur ini, Pak. Ada awan panas guguran ya, saudaraku. Tetap masih di arah barat ya. Ya, arah barat. Arah barat, saudaraku yang berada di arah barat ya, Magelang, Kabupaten Magelang. Siap-siap ya untuk membawa tidak hanya masker, Pak Krisna, Ya. tetapi juga kacamata ya. Nah, Betul. ini tampak mengerual-ngerual ini ya. Oh, ini Agak gede, Pak ya. ini. Nah, inilah saudaraku sampai bawah, Pak Krisna. Udah sampai bawah, bisa kita lihat ya ujungnya ini. Wah, iya betul. Ya, inilah awan panas guguran yang terjadi hari Senin ya. Senin apa, Pak? Wage ya. Senin Wage 16 Agustus. 16 Agustus 2021 ya. Oke. Saudaraku dimanapun Anda berada, Anda masih melihat ya pantauan aktivitas erupsi Merapi dari kawasan Gardu Pandang Merapi sekitar 6 km dari puncak Merapi ya. Nah, ini bisa kita lihat saat ini awan panas guguran meluncur dan ini orang mengatakan dengan istilah wedus gembel, Pak. Nah, cukup besar saudaraku. Nah, seperti inilah kondisi awan panas guguran yang terjadi pada hari ini. Saudaraku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Merapi tetap mandaliam, aman, terkendali, adem ayem selalu, dan tidak terjadi apa-apa, Pak. Ya. Nah, ini adalah awan panas guguran, sekali lagi cukup besar, saudaraku. Ya, ini bisa kita lihat hubungan debu vulkaniknya ini mengarah ke barat. Ya, Ini memang bercampur dengan awan yang dari timur, tetapi ini bisa kita bedakan dari tingkat warna kepekatannya. ya, Kalau warnanya lebih pekat coklat, ini sudah bisa dipastikan ini debu vulkanik ya. Tapi kalau putih bersih begitu, ini adalah awan panas. awan panas guguran, dan ini bisa kita amati ya dari sini agak jelas, Pak ya, karena deket ya, Pak ya. Iya. Ya, saudaraku dimanapun Anda berada, ya ini yang terutama warga Magelang ya, karena angin ini bertiup ke Magelang nih, Pak ya, ke barat ya. Nah, ini masih Kalau kota kemungkinan belum, karena tadi pagi ini yang 3,5 km ini jatuhnya di Gerinjing, iya. Dukun, Serumbung, sampai di Tegalrejo, Sawangan juga. Ya, Logolele, Sawangan juga di ya, sebelah Logolele. utara itu. Logolele itu maksudnya Boyolali. Boyolali ya. Ya, Boyolali ya.
Di Boyolali perbatasan dengan Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang ya. Nah, saudaraku dimanapun Anda berada, tadi informasi dari Pak Krisna ya, yang dapat rilis dari Magelang ya. Ya, betul. Ada berapa kecamatan tadi ya? Ada 3 kalau tidak salah itu. Ada 3 kecamatan yang meliputi 3 kedampak abu vulkanik ya. Cukup tebal ya? Tebal, ya. Cukup tebal ya. Dan ini kalau seharian terus dipasok begini ya, ya prihatin juga ini pasti di wilayah barat ini karena akan terus-terusan diguyur oleh Iya. abu vulkanik ini. Iya. Dan tampaknya setelah terjadi guguran gede tadi, Pak, Ya. Ini sudah ada pergerakan awan dari timur, Pak. Ya, sudah ada pergerakan awan dari timur. Namun kita masih bisa memantau ya kondisi Merapi ya. Nah, meskipun puncaknya sudah mulai terselimuti lagi, Pak, oleh awan ya. Dan, abu vulkanik masih terlihat ya, masih berada di sekitaran puncak, Pak. Nah, kita belum lihat data ya berapa kilo tadi ya. Tapi ini Pendek ini. lebih pendek ya dibanding dengan yang kejadian pada pukul 05.53 ya, yang 3,5 kilo ya. Tapi pedus gembelnya kelihatan betul. Aduh, Iya. Awan panas ya, orang sini menyebut dengan istilah wedus gembel. terus gembel. Iya. Ya, abunya masih berada di sekitaran puncak dan ketiup angin ke arah barat ya. Sekali lagi kepada saudaraku di wilayah barat ya, Magelang ya. Ini kemungkinan akan kedampak ya, hujan abu ya. Setelah tadi kedampak, nah ini kedampak lagi nih, Pak. Ya. Ya, masih mobal-mobal di sekitaran puncak ya abunya ini. Wah, memoriku. Iya. Oke, baterai saya juga tinggal 2 strip ini ya. Mudah-mudahan masih bisa digunakan untuk memantau ya, karena ini tampaknya terus meliuk lagi nih, Pak. Iya, tapi tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan ya. Oke, kita akan lihat puncaknya. Masih bisa terlihat ya, Masih bisa terlihat ya. Masih bisa terlihat ya kondisi puncak ya, seperti inilah kondisi puncak walaupun tidak clear ya, karena terus ada pergerakan awan dari timur ini. Wah, ada susulan, Pak. Susulan ya. Ada susulan. Oke, kita akan Ya, ada susulan. amati. Nah, ini meliuk lagi, Pak. Guguran berikutnya apakah akan menimbulkan awan panas atau hanya guguran saja, kita akan lihat. Ya. Visual puncak sebagian terselimuti oleh Iya. awan dan itu sudah mulai terlihat gerumbul-gerumbul ya di puncak itu belah barat daya sudah mulai terlihat. Iya. Nah, hubungan awan panasnya, kemudian apakah dia akan turun, kita perhatikan dari jarak 6 km ya. 6 km dari puncak gunung. Ya, memang cukup dekat dari sini nih. Ah, itu kelihatan, Pak, gerumbulnya, Pak. Ya, betul. Gerumbulnya kelihatan dan ini tiupan angin masih ke arah barat ya, saudaraku. Barat dan barat laut. Barat laut ya. Nah, ini di bawah agak bertahan cukup lama ini. Iya. Awan atau debu ini. Ini sepertinya abu, Pak. Abu, Pak. Abu ya. Iya. Oke, itu sudah sampai di bawah, terlihat ada material berjatuhan. Bisa ditandai dari titik-titik putih ya. Sampai di bawah ini, kecil tapi ini. Ya. Sudah terbawa angin jejaknya. Dan ini sepertinya pekat ini, Pak, abunya, Pak. Kalau lihat dari visual ini ya, pekat ini ya. Kita lihat ke puncak lagi ya.
Oke, kita akan visual ke fokus ke puncak lagi. Apakah ada lanjutan guguran? Meliuk lagi, Pak. Ya, meliuk lagi nih. Ya, meliuk lagi, saudaraku. Meliuk lagi, Pak. Betul. Meliuk lagi. Apakah akan ada lanjutan ya? Awan panas, guguran ya. Dan saat ini visualnya lebih jelas, Pak. Ya, lebih jelas. Lebih jelas sekarang ini ya. Sekarang pergerakan awannya di atas puncak ya. Dominan ini ke barat nih angin. Ya, masih dominan ke barat. Ya, kita fokus lagi ke puncak ya. Masih ada lanjutan guguran ya. Lumayan, Pak, durasinya, Pak. Ya, panjang. Ya, ini dari kubah lava sisi barat sebelah atas, Pak. Oh, ini di daerah Dukun ketebalan abunya signifikan ini. Daerah Dukun Magelang ya. Ya, daerah Dukun di Kecamatan Dukun. Kecamatan Dukun Magelang ya. Woi, semua permukaan halaman putih coklatan. Hmm. Ini laporan dari warga di sana. Ya, memang dominan ke barat ya. Di barat tuh ya Magelang ya. Sebagian ada Boyolali ya. Karena tiupan angin juga kencang, Pak ya, dari bisa kita amati dari sini nih. Nah, tampaknya ada liukan lagi, Pak. Liukan lagi. Yaitu sudah gerombol, Pak. Sudah kelihatan. Oh iya. Ya, sudah ada kelihatan di puncak sana ya. Oke, terjadi lagi guguran pukul 08.57. Lumayan agak tebal ininya. Ya, lumayan ya. Hubungannya dan visual terlihat ya, puncak terlihat meskipun ada kabut. Kabutnya agak lumayan, tetapi bisa kita lihat. Nah, ini sudah turun ini, menyusuri lereng. Ya. Sayang di lereng itu ada awan bercampur dengan kabut ya. Jalur luncurannya menuju ke Hulu Kali Berbeng di sini. Oke, sudah sampai di bawah ini. Ada batu-batu kecil yang terlepas duluan, ini sudah Ya, sudah ada jalur, Pak. sangat cepat. Ya, sudah ada jalurnya memang di situ. Nah, sudah ada jalur macam jalan tol itu. Iya, jalan tol. Dan itu terjadi setelah erupsi yang kemarin ya, 3 km itu ya. Ya, yang 3 km pada 8 Malam itu ya, yang dini hari ya. dini hari itu sebetulnya berbelok saja. Kalau jalurnya sudah ada, cuma Iya. kan ada runtuh ya, tumpah lava di atas itu yang 2020 itu sebagian runtuh sehingga jalur menjadi berbelok ke Kali Bebeng. Kali Dari Bebeng. sebelumnya itu langganan ke Kerasak itu. Ya, masih arah barat daya, Pak. Ya, arah barat daya. Arah barat daya.
Nah, hari ini setelah menunggu ya Pak, hampir beberapa ya, ada 3 jam ya, 3 jam lebih ya. Akhirnya kita Penantian bisa panjang. penantian panjang ya, akhirnya bisa melihat sekarang visual Merapi ya, meskipun tidak secerah ya. Ini kayak gini nih, kalau tidak sabar sudah balik kanan Pak tadi. Balik kanan Kabutnya ya. sangat tebal, Iya. kayak tidak ada harapan begitu kan? Ya. Ini Pak Krisna coba dilihat itu yang sisi materialnya udah ngelundung itu. Nah ya. Ya ini sudah ngelundung. Ya. Nah, ini jalurnya, ini kepulan asapnya. Terlihat Dan jelas. itu masuk ke vegetasi yang bagian timur Serumbung itu Pak. Vegetasi Merapi ya, hijauan Merapi. Masih ada liukan Pak Krisna. Tuh. Ini asap kawahnya cukup tebal ini. Ya, di tengah itu, termasuk yang di Kubah Barat Daya 2021 ini cukup tebal keluarnya, dan bertiup ke barat sama barat laut. Iya. Oke Pak, sudah ada luncuran lagi Pak itu Pak, yang bawah. Itu materialnya banyak itu Pak. Nah itu material berupa batu sudah pada ngelinding ke sini nih. Nah, ada supply lagi dari atas. Ya, supply material. Nah ini Pak, itu sudah membentur. Itu ada tebing di situ Pak. Akhirnya jembul ke situ Pak. Nah. Ya, saudaraku, Anda masih menyaksikan pantauan aktivitas erupsi Merapi ya, bersama dengan Pak Krisna dari Jogja Plus ya Pak ya. Dari kawasan Gardu Pandang Merapi di objek wisata Kaliurang. Ya, meliuk lagi dan tanpa ada ngeruwal-ngeruwal itu lagi. Ya, kata bahasanya Pak Krisna ngeruwal-ngeruwal ya. Gerembuk-gerembuk. Ya, itu ya, sudah meluncur ke bawah Pak. Ya, ketiup angin ya. Panjang Pak. Panjang ya. Ya, panjang ya. Ini pemirsa, saya bersama Pak Sudaryono Alglitari ya. Kita bisa lihat di layar ini sedang membidikkan peralatan kameranya ke puncak Gunung Merapi ya. Inilah Pak Sudaryono Alglitari. Iya. Iya. Semua salam. sehat ya, sehat semuanya. Semangat ya Pak ya. Tetap semangat ya. Semangat. Tetap semangat ya. Kita akan kembali menuju ke puncak sana, saudara-saudara. Seperti apa penampakan? Oh, ada yang arah Boyong, Pak. Itu ada yang arah Boyong. Ya. Oke, saudaraku dimanapun Anda berada ya. Anda masih menyaksikan pantauan aktivitas erupsi Merapi ya, dari Gardu Pandang Kaliurang. Dan aktivitas erupsi Merapi ini betul-betul kita lihat secara langsung ya dari lokasi ini ya. Setelah tadi sempat tertutup oleh awan dan kabut tebal ya. Nah, kali ini visual Merapi bisa dilihat ya dari sini. Udara masih dingin nih Pak ya. Wah, ini udaranya Spot-spot basah ini. Kalau bukan sejuk lagi tapi dingin ini. Dingin ya. Masih Pak, terus Pak. Terus terjadi ya. Betul.
Krisna ini ya. Nah, lagi bidik juga ini. Iya. Selamat pagi Lur. Iya, ini Penantian panjang dan kita diberi kesempatan untuk menyaksikan puncak Merapi dari jarak 6 km. ya ini ya gambar white ya. Bisa kita lihat ya, inilah view yang ada di gardu pandang Merapi yang ada di objek wisata Kaliurang ya. Nah, masih ada kepulan asap, Pak. Ya. Ya, Pak Krisna, itu guguran atau awan yang ada di ngendap di situ, Pak, ini? Tampaknya itu ada guguran tapi yang ke arah Boyo, kemudian lepas ininya, debu vulkaniknya itu. Jadi ini guguran ya? Guguran ini. Nah, ini Tidak dari atas tapi ini di tengah. di tengah ya. Puncak masih terlihat. Dan jelas sekali ini angin memang bertiup ke barat dan barat laut. Ada dampak letusan atau erupsi berupa guguran lava ini akan banyak dirasakan oleh warga di sisi barat dan barat laut Ya. Merapi. Terutama Magelang ya, Pak ya. Ya, wilayah Kabupaten Magelang, sebagian Boyolali. Karena memang arah angin itu bergerak ke arah sana ya. Iya, betul. Nah, puncak juga masih terlihat, Pak Krisna. Iya. Tebal. Tebal ya. Lagi. Lagi ada liukan lagi. Kita akan lihat ya, kemana ini arahnya ini. Maka masih ke... Wih, ya Pak, udah kelihatan Pak. Mumbul Pak. Iya. Woi. Ini terjadi lagi guguran. Awan panas Pak ini Pak. Awan panas guguran. Ya, awan. Kemungkinan yang akan membawa awan panas. Iya, kelihatan itu, udah kelihatan tuh mual-mual itu Pak. Ya. Langsung ke kabyuk angin Pak. Bahasanya ke kabyuk angin nih. Ya, kempas oleh angin ini ya. Nah, ini kelihatan tuh mual-mualnya itu. Lagi masih terus keluar ya. Tambah lagi tampaknya ini. Iya. Nah, terus menerus ini keluar lagi. Ini debu vulkanik ya, ke udara. Kita akan lihat nanti, tetapi di bawah ini berselimutkan awan ya, jadi tidak tampak secara jelas. Iya. Jadi terus sudah menyusuri lereng. Ya, angin kencang Pak ini. Ini sangat kencang. Kencang ya. Oke saudaraku, dimanapun Anda berada, ya inilah aktivitas yang terus meningkat ya, aktivitas erupsinya ya. Fasenya apa Pak Krisna namanya? Ya, Instruksi. ini fase keluarnya Ekstrusi ya? magma atau ekstrusi magma. Ekstruksi ya, magma ya. Setelah sebelumnya pekan lalu itu sejak tanggal 6 itu ada fase intrusi, jadi diwarnai oleh kegempaan internal yang sangat tinggi, gempa vulkanik dalam, multifase, gempa hembusan dan lain sebagainya. Dan itu saat menandakan proses magmanya itu mau keluar. Nah sekarang ini sudah keluar ya. Nah, justru kegempaannya itu agak turun, kegempaan vulkanik dangkal dan Ya, sebagainya. termasuk deformasinya juga Deformasinya menurun. juga agak turun. Ya, deformasi itu apa Pak? Deformasi itu gampangnya tuh tubuh gunung jadi bengkak gitu ya. Gembung. Gembung ya. Karena ada material mendesak mau keluar sehingga tubuh gunung menjadi terdampak gitu ya, agak membesar sedikit. Ya, sekarang menurun. Sekarang sudah. Karena materialnya sudah mintip-mintip ke atas ya. Materialnya sudah keluar Pak. Iya, mintip-mintip ke atas sudah. Nah, sekarang ini fasenya keluar. Fasenya keluar. Iya. Ya, mudah-mudahan aman saja Pak. Ya. Aman saja ya.
dan tetap patuh dengan rekomendasi dari BPPTKG Yogyakarta ya. Jarak aman, radius dari bahaya erupsi ini di luar 5 km. Di luar 5 km, baik yang arah barat daya maupun yang ada di tenggara ya. Pokoknya kalau kita patuh aja aman ya. Dengan rekomendasi BPTKG ya aman ya. Insya Allah aman ya, karena ini juga melakukan analisa dari berbagai mereka sudah melakukan kajian faktor data, ya, pemodelan dan lain sebagainya sehingga terukur lah. Terukur. Ya. Selain itu juga kita berdoa ya. Tidak hanya dari aspek ilmiah, tapi juga kita pasrah sama Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan di fase erupsi ini aman, tidak ada korban jiwa ya. Aman saja, dan ini sebetulnya adalah lagi memberi berkah berupa material, Pak ya. Iya. Ini agaknya juga kembali lagi. Ya, meliuk lagi saudaraku. Sekarang jam berapa Pak Krisna? Sekarang pukul 09 lebih 12 menit ya. Ya, 9:12. Masih jadi kembali terjadi guguran dan gede, kita Pak. bisa lihat di atas itu gede ya, gede ini ya. Ya, lumayan besar, bisa dilihat di layar. Langsung kesapu oleh angin ya. Kalau tidak kesapu ini akan turun ke bawah, mual ya. Nah, ini tampaknya kalau lihat dari visual ini juga ada awan panas guguran Pak Krisna. Hanya nanti tiupan angin cukup kencang di atasnya ini, jadi langsung kesapu ya. Iya. Sekali lagi pemirsa bisa melihat perbedaan antara awan dan debu vulkaniknya itu dilihat dari tingkat kepekatan warnanya. Iya, kalau ini coklat pekat. Coklat pekat itu berarti debu vulkanik. Kalau putih seperti kapas itu ya, awan. Cara sederhana kita membedakan atau mendeteksinya seperti itu. Dan ini masih ngerual-ngerual nih Pak. Iya, masih ngerual-ngerual ya. Ya. Memang tidak sepanjang yang tadi ya, sampai bawah tadi ya. Ini sehari menjelang peringatan 17 Agustus ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia, kita disuguhi oleh rentetan guguran. Iya. Ya, kadangkala disertai awan panas, kadang hanya guguran, menimbulkan hubungan debu saja vulkanik. Iya. Dan ini beruntung pagi ini setelah penantian panjang dari pukul 5. Sejak saya datang masih gelap ya. Aduh, hampir putus asa tadi. Iya, dan alhamdulillah saya ditemani Pak Krisna datang ya. Biasanya sendirian saya di sini. Iya, ini kuncennya, kuncennya spot pengamatan paling favorit di Kaliurang ya, di Gardu Pandang. Gardu Pandang ini ya. Daerahnya justru sebelum pukul 5 masih gelap gulita. Ya, liwang-liwung, tidak ada orang, sudah standby di sini. Ini juga demi untuk kita memvisualkan terbaik ya. Iya, betul. Untuk memberikan informasi terbaik ya. Kalau kita hanya melakukan pengamatan saja secara visual ya, untuk analisa data, bagaimana Merapi, analitiknya seperti apa ya, tetap harus lembaga yang berwenang. Ya, BPPTKG Yogyakarta itu yang punya wenang untuk melakukan analisa, dan itu nanti akan dan kita selalu menggunakan data dari mereka ya. Data dari mereka, dan itu nanti diolah dan muncullah rekomendasi itu gitu ya. Terkait dengan mitigasi bencana ya, dan juga data-data yang sifatnya angka-angka itu ya. Berapa jumlah volume kubah lava ya. Itu semua lengkap di situ ya. Betul. Lagi ada susulan Pak, lihat di fokus di atas Pak, itu lagi ngerual-ngerual lagi ya. Ada susulan lagi Pak.
Ini sampai Temanggung nih Pak, kabar terakhir abunya. Abunya sampai Temanggung. Ya. Jadi mungkin yang Karena tiupan angin kencang Pak di sini, Pak. di posisi tinggi dia akan lebih jauh lagi dia jangkauannya. Iya. Ya, demikian pemirsa pantauan aktivitas erupsi Merapi dari kawasan Gardu Pandang Kaliurang hari Senin ya, tanggal 16 Agustus 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.